Oke, halo. Oke. Mmm, Baru aja tadi pulang nongkrong ya, ngopi-ngopi santai gitu sama saudara gitu, dan kemudian kita membicarakan beberapa hal termasuk, berbicara soal politik, di mana kita juga sama-sama mereview apa yang terjadi pada debat Pilpres keempat kemarin. Kemudian kita sama-sama gontok-gontokan kan, karena, pilihan kita berbeda, kita sama-sama berargumen dan sama-sama sependapat dalam satu hal. Omku waktu itu juga bertanya, kenapa kok bisa ya? Kok bisa ada orang yang sudah tahu bahwa itu sebuah kesalahan, tetapi tetap dibela mati-matian bahwa hal itu tidak salah gitu. Contoh kasus, kita tahu bahwa Gibran pada debat Pilpres keempat kemarin menunjukkan gestur yang kata orang menunjukkan sebuah etika yang buruk, menunjukkan sebuah rasa tidak hormat terhadap kedua paslon lainnya gitu. Sentimen negatif kemudian membuat Gibran berada paling tinggi tuh sentimen negatifnya daripada Mahfud dan juga Caimin. Terus kita berdebat lagi dan omku bilang dan bertanya gitu, tapi ya meskipun gitu Gibran tetap aja loh ada yang bela, tetap aja loh pendukungnya masih banyak. Kok bisa ya? Ini pertanyaan yang bagus. Kok bisa masih ada yang membela ketika seseorang dari pasangan tersebut berbuat kesalahan? Apa yang sebenarnya terjadi? Oke, di sini yang ingin aku bahas peran pendukung dan jubir masing-masing paslon. Oke, teman-teman, kalau teman-teman ikutin politik, apalagi ikutin pemilu tahun ini, kita tentu tahu dan sadar bahwa masing-masing paslon memiliki tim ses masing-masing, di mana setiap tim ses memiliki semacam garda, semacam frontliner gitu, untuk yang memang ditugaskan menjadi pembicara, menjadi jubir, atau mungkin menjadi tameng-tameng di depan untuk mempromosikan atau mengendalikan isu terhadap masing-masing paslonnya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan atau bertanya-tanya soal kenapa ketika Gibran waktu itu sudah sangat disrespectful, sudah sangat tidak beretika, tapi masih ada yang bela, itu tugas mereka. Peran jubir adalah selain ya tentunya menyampaikan apa yang tim sesnya itu sedang lakukan kepada media dan segala macam, tapi memang juga sebagai pembicara, dan otomatis ketika jubir itu berbicara di depan umum, maka mau kemudian paslonnya benar atau bahkan salah, maka tugas jubir harus meluruskan, harus membenarkan, harus menggiring opini negatif menuju ke arah yang positif. Jadi gak heran kalau misalnya ketika Gibran waktu itu sudah blunder, katakanlah seperti itu, masih banyak yang membela, apalagi jubir-jubirnya, apalagi beberapa tokoh politik yang mendukungnya, karena memang tugas dan fungsi atau peran mereka memang seperti itu. Peran para politikus yang mendukung masing-masing paslon memang seperti itu, membela jagoannya mati-matian, entah itu kemudian jagoannya melakukan blunder atau melakukan kesalahan-kesalahan yang katakanlah fatal, maka tugas mereka adalah menyapu-nyapunya, meluruskannya, dan menggiring opini negatif itu ke hal-hal yang positif. Maka tak heran ketika kemudian Gibran pada akhirnya melakukan ketidakpantasan dalam debat kemarin, ya elektabilitasnya masih tinggi itu. Karena ada faktor penggiringan opini yang terjadi yang dilakukan oleh entah bisa buzzer, entah dari tokoh-tokoh politis yang ada di tim sesnya. Jadi peran masing-masing politikus yang mendukung setiap paslon ya memang seperti itu. Mereka akan membela paslonnya mati-matian, mereka akan melakukan segala upaya dan daya dalam skill komunikasi yang mereka punya untuk bagaimana menyapu semua kesalahan itu dan menggiring hal-hal yang negatif menuju ke tren yang positif. Memang seperti itu fungsinya, perannya memang seperti itu. Baik itu paslon 01, 02 maupun 03, semuanya memiliki sekelompok frontliner, sekelompok politikus-politikus yang memang berjuang untuk masing-masing paslon. Jadi tidak heran misalnya kalau banyak dari kita mungkin menyadari
bahwa ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh kubu 01, kubu 02 maupun kubu 03, tetapi masih banyak yang belain, masih banyak yang nyapu-nyapu tuh ya, karena memang tugas mereka yang nyapu-nyapu berita seperti itu, nyapu-nyapu sentimen negatif menuju ke arah yang positif. Memang seperti itu. Jadi teman-teman, yang ingin aku sampaikan adalah jika kalian masih bingung menentukan pilihannya, maka mau tidak mau, kalau misalnya kalian ingin terhindar dari penggiringan opini seperti itu, jangan jadikan politikus-politikus yang mendukung setiap paslon menjadi acuan. Maka kalau kalian memang sadar betul bahwa kalian ingin berkontribusi dengan baik untuk pemilu kali ini, maka kalian mau tidak mau, untuk menghindari penggiringan opini, kalian harus mengikuti betul setiap langkah, setiap program, atau setiap aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing paslon. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mengacu kepada politikus, karena politikus A dukung A, maka saya akan ikut, ketika ya kalian akan pada akhirnya masuk ke dalam bubble-nya mereka. Katakanlah kalian selalu ngikutin politikus A karena mendukung A, ya maka kalian akan terkontaminasi dengan bubble mereka. Begitupun ketika ikut B, ketika ikut C, seperti itu akan terkontaminasi ke bubble mereka. Kalau kalian masih bingung menentukan arah pilihannya kemana, maka kalian mau tidak mau harus mengikuti setiap langkah, setiap katakanlah artikel atau berita yang dimuat untuk masing-masing paslon. Agar apa? Agar kalian bisa mendapatkan kesan yang lebih objektif membandingkan satu aktivitas paslon 1 atau membandingkan ke paslon 2 atau 3, seperti itu. Jadi kalian nggak bisa bergantung sama politikus yang mendukung paslon tertentu, atau jubirnya, atau ya segerombolan orang-orang yang memang tukang nyapu-nyapu, apalagi buzzer. Kalian harus hati-hati sama buzzer nih. Jadi kalau misalnya kalian di timeline media sosialnya itu banyak yang ini kata-katanya udah mengarah banget ke buzzer nih, mending kalau kalian memang tidak suka karena akan mendistraksi pikiran kalian untuk memilih, mending blok aja, karena buzzer di mana-mana. Buzzer di mana-mana. Di media sosial apalagi. Di real life juga ada sebenarnya buzzer gitu loh. Jadi teman-teman, please, ini adalah pemilu presiden yang penting sekali untuk diikuti. Jadi mau tidak mau kalian memang harus berpartisipasi dan memilih siapa presiden yang terbaik. Dari apa? Bisa dari rekam jejak, bisa dari performanya, dimana kalau kita berbicara soal performa, mungkin acuan paling benar adalah debat pilpres yang sudah berjalan 4 kali ini. Jadi kalian harus benar-benar bisa dan paham dan sedikit smart untuk memilih siapa presiden yang paling baik menurut teman-teman untuk memimpin Indonesia di 5 tahun ke depan. Karena ini adalah pilpres yang sangat krusial, teman-teman. Kenapa aku bilang seperti itu? Nanti aku akan bikin sendiri kenapa aku sedikit resah dengan pilpres kali ini. Sangat resah sekali dengan apa yang sebenarnya terjadi di sini gitu loh. Oke? Untuk sementara itu dulu, tentang mungkin teman-teman udah bisa ngebayangin kan kira-kira peran mereka seperti apa dan bagaimana kemudian mekanisme mereka bekerja selama ini untuk backup masing-masing paslon. Jadi kalau memang kalian memang tidak mau, kalau kalian memang masih bertanya-tanya soal kenapa sih kok masih didukung, kenapa sih kok masih dibenarkan padahal itu salah dan segala macam, ya memang itu peran mereka, fungsi mereka di tim ses memang seperti itu. Jadi ya kita hanya bisa oh ya udah gitu aja. Oke, kalau begitu sampai jumpa di konten berikutnya. Kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa.